Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Kaifa yang berbahagia, para pemirsa kegiatan Mukarram dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita semuanya. Sahabat Kaifa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan diampuni segala dosa dan kesalahan, dan diterima segala taubat bagi orang yang taubat. Maka sahabat Kaifa yang berbahagia, mari kita manfaatkan momentum yang baik ini untuk terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin kita telah lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semuanya doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, Engkau suka maaf, maka maafkanlah hamba ya Allah. Hadirin sahabat Kaifa yang berbahagia, oleh karena itu mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi setelah bulan Ramadan hilang begitu saja, tapi dosa-dosa kita masih ada, disebabkan berbagai macam mungkin dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Ada satu kisah seorang ulama yang wara yang tertolak doanya dikarenakan sebutir kurma. Al-kisah Ibrahim bin Adam. Beliau adalah seorang ulama yang wara. Beliau juga adalah seorang pemimpin, seorang raja. Ketika itu Ibrahim bin Adam melaksanakan haji, dan ketika setelah melaksanakan ibadah haji, Ibrahim bin Adam berniat untuk berziarah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Sebelum berangkat, Ibrahim bin Adam membawa bekal, yaitu membeli 1 kilogram kurma di pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Ditimbanglah kurma, dibungkus, dan pada waktu itu Ibrahim bin Adam melihat sebutir kurma yang jatuh tergeletak di meja di bawah bungkusan kurma yang Ibrahim bin Adam beli tersebut. Akhirnya Ibrahim bin Adam mengambil kurma tersebut, memungutnya, dan juga memakannya. Dikira kurma tersebut miliknya atau kurma yang jatuh dari timbangan yang dibeli oleh Ibrahim bin Adam. Setelah itu Ibrahim bin Adam langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kurang lebih 4 bulan Ibrahim bin Adam sampai di Al-Aqsa dan langsung menuju ke suatu tempat di ruangan di bawah kubah sakhra. Di situ Ibrahim bin Adam berdoa dengan khusyuk sekali.
Dan ketika itu Ibrahim bin Adam mendengar percakapan dua malaikat. Malaikat yang pertama berkata, ini Ibrahim bin Adam, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata malaikat yang satu lagi, tidak. Doa Ibrahim bin Adam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan yang lalu, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Ibrahim bin Adam telah memakan satu butir kurma yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Dan Ibrahim bin Adam mendengar percakapan dua malaikat tersebut, akhirnya langsung teringat, langsung berpikir bahwa berarti kemarin doa saya tidak dikabulkan, berarti kemarin ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim bin Adam langsung pergi ke Mekah untuk bertemu pedagang kurma untuk meminta kehalalan dari pedagang tersebut. Setibanya di Mekah, Ibrahim bin Adam langsung menuju ke pedagang kurma. Ternyata Ibrahim bin Adam tidak menemukan pedagang kurma yang tua, ya. Yang ada hanya anak muda yang berjualan kurma. Dan ditanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, pedagang tua yang jual kurma di sini ada di mana?" Jawab pedagang kurma yang muda tersebut, ya, pedagang tua yang berjual kurma sudah meninggal dunia sebulan yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kepada siapa saya harus meminta agar sebutir kurma yang saya makan bisa dihalalkan? Kata pemuda tadi, insya Allah saya sebagai ahli warisnya menghalalkan sebutir kurma yang tuan makan. Namun saya memiliki saudara saya berjumlah 11 orang. Saya enggak berhak, ya, mengatasnamakan, ya, karena mereka juga memiliki hak waris yang sama. Akhirnya Ibrahim bin Adam langsung meminta agar memberikan alamat saudara-saudara tersebut. Akhirnya pemuda tadi memberikan informasi, ya, alamat-alamat dari saudara-saudaranya yang lumayan jauh. Dan alhamdulillah Ibrahim bin Adam, ya, karena ingin dosanya diampuni, ya, karena ingin doanya diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung, ya, pergi untuk menemui saudara-saudara pemuda yang tadi untuk minta kehalalan dari sebutir kurma yang dimakan. Dan setelah itu, setelah meminta kehalalan semua saudaranya, alhamdulillah Ibrahim bin Adam pergi lagi ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah di sana. Dengan ibadah yang khusyuk, Ibrahim bin Adam mendengarkan lagi percakapan kedua malaikat. Kata malaikat yang pertama, ini Ibrahim bin Adam yang dulu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ditolak dikarenakan sebutir kurma. Namun kata malaikat yang kedua, tidak. Sekarang ibadah Ibrahim bin Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sudah meminta kehalalan dari sebutir kurma yang dimakan oleh Ibrahim bin Adam. Sahabat Kaifa rahimakumullah, ini menjadikan pelajaran kepada kita semuanya untuk berhati-hati, ya, terhadap barang-barang yang kita makan, terhadap makanan yang kita makan, ya, terhadap penghasilan yang kita dapatkan. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang bukan hak milik kita. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram, ya, yang mana tidak akan membawa keberkahan ke dalam diri kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.